Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 385, tapi aku takut dipukuli lagi. Menonton mereka berdua bertengkar memang melegakan suasana hati, meninggalkan segala rasa frustrasi. Tetap saja, tidak mungkin Pak Tua Lin akan membiarkan Lin Muan bebas keluar dari keluarga. Dia harus belajar membuat rencana jika dia benar-benar ingin terbebas dari kendali keluarga Lin. Kalau dia benar-benar tidak punya ide dalam hatinya dan bersikap polos seperti yang terlihat saat bermain-main dengan Lu Qianqian saat itu, pada dasarnya tidak ada peluang untuk menyelamatkan mereka. Meskipun Seng Xiao tidak mengatakannya secara langsung, dia dengan tenang memberitahu Mu Qiki saat mereka sampai di rumah, Lin Muan akan segera diseret pulang. Faktanya, Mu Qiki tahu betul bahwa dalam keluarga penting seperti itu, apa yang diinginkan cucu tidaklah penting sama sekali. Selalu ada tanggung jawab tak terbatas yang menanti, dan mereka tidak boleh ragu mengorbankan diri demi keluarga. Kita lihat saja apakah Lin Muan benar-benar seperti apa pemuda polos yang sedang dilanda asmara. Bibir Seng Xiao melengkung membentuk senyum yang mempesona. Dia sangat menyukai bagaimana anak kecilnya bisa begitu transparan. Meski masih muda, dia sebenarnya tidak polos, tetapi dia tidak pernah putus asa meskipun dia tahu jalannya dunia. Tetap saja, bagaimana mungkin Lin Muan tidak tahu apa yang dipikirkan Pak Tua Lin setelah mereka berusaha saling mengalahkan. Setelah dipukuli oleh anak buah kakeknya hari itu, dia tahu betul bahwa lelaki tua itu tidak akan peduli dengan perasaan begitu dia bersikap kejam. Bagaimanapun, kehilangan Muan terasa seperti kehilangan anjing keluarga bagi Pak Tua Lin. Pada dasarnya tidak ada perbedaan selain fakta bahwa anjing kurang berguna tetapi lebih patuh. Ketika bertemu Seng Xiao hari ini, Lin Muan memberitahu Lu Qianqian, saya telah meminta administrasi akademi untuk mengizinkan saya berlatih sebagai kadet di kepolisian. Jika tidak ada yang tidak terduga, surat persetujuan akan datang besok. Lu Qianqian menjadi curiga. Bukankah kau bilang kau akan menjadi pengawalku selama sebulan ini? Apa kau takut kejadian sebelumnya akan terulang lagi? Ya, saya tidak takut terluka. Tapi aku takut dipukuli lagi. Lin Muan menyeringai. Gadis bodoh. Setelah menghabiskan waktu denganmu beberapa hari ini, sudah waktunya aku melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Kau mungkin memiliki bisnis keluarga untuk diwariskan, tetapi aku juga memiliki jalanku sendiri untuk dilalui. Lu Qianqian mengangguk setelah mendengarkannya. Tahun ini suram, tidak terasa seperti tahun baru telah tiba. Lin Muan tersenyum, menunggunya selesai bicara sebelum mengulurkan tangan untuk membelai rambutnya. Kamu tidak perlu menemui keluarga Lin lagi mulai sekarang. Aku mungkin akan membiarkan kakekmu membunuhku. Lihatlah dirimu, lihat bagaimana mereka membantai Tuan Muda Agung dari keluarga Lin. Ini pilihanku sendiri. Lin Muan tetap riang dan tenang seperti masa-masa playboynya, tetapi sekarang dia tahu bagaimana rasanya ketika ada seseorang di lubuk hatinya yang ingin dia lindungi. Baiklah, kapan kita bisa bertemu lagi? Hidupku jadi kurang menarik tanpamu. Aku pasti akan muncul kalau kau berteman dengan karakter mencurigakan lagi. Lu Qianqian juga tersenyum. Namun kenyataannya, hati kedua orang ini kosong dan amat menyedihkan. Keesokan paginya, di rumah keluarga Su. Hasil tes paternitas Papa Su dan Su Yihong baru akan tersedia dalam 3 hari, tetapi berkat desakan bijaksana Papa Su, pusat pengujian dapat selesai dalam 2 hari. Oleh karena itu, Mama Su keluar pagi-pagi dan membawa laporan tersebut kepada Papa Su. Meskipun Papa Su sudah siap secara mental untuk itu, dia gemetar karena marah begitu membaca laporan itu. Pikirkanlah, lupakan tentang membesarkan putra orang lain, putranya sendiri telah ditelantarkan di luar sana oleh pasangan ayah anak itu, dan Papa Su tidak akan pernah tahu jika Jing Yun telah meninggal jika bukan karena keberuntungan anaknya. Dan sekarang, ayah dan anak itu mengalihkan pandangan mereka ke Su Holdings, bertekad merebut kekuasaan. Karena kakak tertuanya telah menyakitinya hingga membuat keluarganya hancur, dia akan membalas budi. Dia merasa tidak mampu menghadapi dirinya sendiri karena kepercayaannya terhadap pasangan itu, dan membiarkan Jing Yun menderita di luar sana. Itulah sebabnya dia tetap tenang dan pergi menemui Jing Ting bersama pengacaranya. Keluarga itu kemudian duduk dan menceritakan seluruh masalah itu kepada pengacara. Pengacara itu disewa secara pribadi oleh keluarga Su dan memiliki hubungan baik dengan Su Yihong, tetapi tidak dapat menahan desahan setelah membaca hasil tesnya. Ketua Su. Aku juga melihat Yihong tumbuh dewasa, menakutkan jika dia benar-benar menyembunyikan rahasia seperti itu. Kamu harus beritahu aku sekarang, kebohongan apa yang telah dia dan saudaraku buat menjadi kenyataan. Papa Su benar-benar merasa jijik saat itu. Untuk putra yang ia cintai selama bertahun-tahun ternyata bukan miliknya, lelaki manapun tidak akan pernah bisa menerimanya. Saya akan terus mengajukan kasus penipuan. Dengan begitu, semua aset bergerak dan tidak bergerak milik Su Yihong serta saham yang diberikan kepadanya sebagai putra Anda akan dibekukan. Sedangkan untuk kakak tertuamu, lebih mudah karena dia tahu tentang konspirasi itu dan bisa diadili atas tuduhan penipuan, sedangkan Yihong harus diadili berdasarkan apakah dia terlibat atas kemauannya sendiri atau karena paksaan.
Saran pribadi saya adalah Anda mencari kakak ipar tertua Anda dan membicarakan hal ini dengannya. Dia mungkin bisa memberi Anda lebih banyak bukti. Selain itu, waspadalah terhadap akun-akun Su Holdings. Saya mengandalkanmu untuk itu, pengacara Rong, kata Papa Su. Aku benar-benar kasihan pada putra sulung dan putra bungsumu. Ayah dan anak itu benar-benar sudah kehilangan akal sehat. Setelah pengacara Rong pergi, Papa Su tidak dapat menahan diri untuk memeluk Jing Yun. Ini salahku, kamu dan kakak tertuamu telah menderita. Ayah tidak bersalah. Kalau bukan karena kedengkian ayah dan anak itu, aku dan kakak tertuaku pasti baik-baik saja. Kau memang meyakinkan saat mengatakan itu, tapi aku tetap merasa bersalah sebagai ayahmu. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendam kalian berdua. Aku akan mengadakan rapat dewan sore ini, kau harus datang dan membantuku saat itu. Apa yang akan ayah lakukan? Apa? Papa Su menoleh untuk melirik istrinya. Sayang, aku harus merepotkanmu untuk yang satu ini dan Fenger, bisakah kau menghubungi wanita simpanan yang melahirkan Su Yihong? Dia ada di luar negeri, meskipun dia menikah 3 kali kemudian dan tidak memiliki kehidupan yang bahagia dengan satu putra berdarah campuran. Bisakah Anda meyakinkannya untuk kembali dan menjadi saksi? Dia tidak akan bisa melarikan diri jika paman tertua benar-benar dituduh melakukan penipuan. Itulah sebabnya dia tidak akan pernah membantu kita. Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah membuat mereka saling bermusuhan sehingga masalahnya semakin parah sampai tidak bisa ditolong lagi. Kalau begitu, mari kita lakukan itu. Kita harus bekerja dengan tujuan yang berbeda, biarkan ayah membalaskan dendammu. Sementara itu, Su Yihong masih yakin bahwa dia punya pengaruh untuk mengancam keluarga Su, dan masih bisa mengambil keputusan. Tetapi itu hanya jika Papa Su masih peduli mengenai identitasnya. Sekarang tidak ada lagi kekhawatiran, menurutmu siapa dirimu?